Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini yang beranggota kelompok Salsabila Joy Fanda dengan NIM 8 dan saya sendiri Hagia Terbani dengan NIM 10 akan mempresentasikan materi mengenai obat ibu hamil dan emetik. Ibu hamil mengkonsumsi obat, aman nggak sih? Gimana sih pengaruhnya terhadap janin? Nah, di sini kami akan memaparkan mengenai kategori obat, keamanan obat untuk ibu hamil. Di sini ada 5 kategori, yaitu A, B, C, D, dan juga X. Yang A itu aman dikonsumsi untuk ibu hamil. Contohnya ada vitamin C, asam folat, dan lainnya. Kalau kelompok B ini, pada studi hewan tidak memperlihatkan adanya resiko pada janin, tetapi tidak ada studi terkendali pada wanita hamil. Nah, itu contohnya hidroklorotiasid dan juga lainnya. Untuk kategori C, itu pada studi hewan eh, telah memperlihatkan adanya efek yang tidak diharapkan pada janin, tetapi eh, dan juga tidak ada studi terkendali pada hewan dan wanita hamil yang sudah atau studi pada hewan. Nah, obat untuk yang ini, kategori ini itu sebaiknya digunakan hanya jika potensi manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan risiko terhadap janin. Beberapa contoh obatnya dapat dilihat di sini. Yang keempat itu ada kategori D. Nah, di mana kategori D ini terbukti positif adanya risiko pada janin manusia, tetapi manfaat pemakaian obat pada wanita hamil mungkin dapat diterima meskipun masih ada risiko. Lalu ada obat X, di mana obat ini telah memberikan positif abnormalitas pada janin hewan maupun manusia, sehingga obat ini sangat kontraindikasi kepada wanita hamil. Jadi di sini ada zat besi. Zat besi ini tuh termasuk obat yang aman dikonsumsi oleh ibu hamil, yaitu termasuk kategori A, yang dimana tablet dari zat besi ini tuh merupakan tablet mineral yang diperlukan oleh tubuh untuk pembentukan sel darah merah atau hemoglobin. Nah, zat besi ini tuh berperan sebagai sebuah komponen yang membentuk mioglobin, yakni protein yang mendistribusikan oksigen menuju otot, membentuk enzim dan kolagen. Selain itu, zat besi ini juga berperan bagi ketahanan tubuh. Kontraindikasi dari zat besi ini itu adanya pendarahan, kehamilan, atau mengabsorpsi makanan. Indikasinya itu yaitu dapat menambahkan asupan nutrisi pada janin, mencegah anemia defisiensi zat besi. Kemudian ada yang mencegah pendarahan saat masa persalinan, sedangkan nama dagang dari zat besi ini tuh seperti Domafit, Neoalora, Sangofitin, Cimaport, dan Jamel. Nah, efek samping dari pengonsumsian zat besi ini itu seperti konstipasi, mual muntah, mulut terasa pahit, BAB berwarna hitam, sakit perut, atau diare. Dosis pada umumnya itu untuk dewasa biasanya dosis pengobatannya itu 65 sampai 200 mg 2 sampai 3 kali sehari. Sedangkan dosis pencegahannya itu 65 mg tiap harinya. Untuk anak-anak, dosis pengobatannya itu 3 sampai 6 mg per kg per BB, 3 kali sehari. Dosis maksimalnya itu 200 mg tiap hari. Untuk lansia, 15 sampai 50 mg tiap hari. Untuk kebutuhan kandungan, zat besi ini tuh pada himobil tuh biasanya digunakan sekitar 800 mg. Next. Kemudian adanya metoclopramid, yaitu termasuk obat yang cukup aman untuk dikonsumsi oleh ibu hamil, yaitu termasuk kategori B, di mana obat ini itu bekerja dengan cara meningkatkan gerakan lambung dalam mengolah makanan, sehingga mempercepat pengosongan lambung. Nah, dengan begitu, rasa mual dan muntah itu dapat dicegah. Nah, obat ini itu tidak boleh digunakan dalam jangka panjang, dan hanya boleh digunakan sesuai dengan resep dokter. Indikasi dari obat ini itu yaitu dapat meredakan muntah dan mual. Kemudian bentuk obatnya itu dapat berupa tablet, kaplet, sirup, dan juga suntikan. Kontraindikasi dalam pengonsumsian obat ini itu seperti pasien yang memiliki riwayat hipersensitif terhadap obat ini, tidak digunakan untuk pasien dengan riwayat gangguan saluran cerna, kejang, depresi,
pheochromocytoma dan gejala ekstrapiramidal. Peringatan untuk penggunaan obat ini itu terutama pada pasien anak, lansia, serta penderita gangguan ginjal dan hati. Dosis yang digunakan itu untuk dewasa biasanya 10 mg 3 kali sehari, dosis maksimal itu 30 mg per hari. Nah, durasi untuk pengobatan maksimalnya itu 5 hari, anak-anak 0,1 sampai 0,15 mg per kg BB 3 kali sehari. Durasi pengobatan itu maksimal dalam jangka waktu 5 hari. Nah, dosis obat dalam bentuk suntikan itu akan diberikan oleh dokter sesuai dengan kondisi pasiennya. Efek samping dari penggunaan obat ini itu seperti adanya mengantuk, sakit kepala, pusing, diare, lelah, sulit tidur, dan juga adanya rasa cemas. Biasanya obat ini itu dijual dengan nama dagang Damaben, Norform, Piralen, Sotatis, dan Vopram. Next. Kemudian adanya obat kategori C, di mana obatnya itu dapat beresiko bila digunakan, tetapi bisa digunakan sesuai kebutuhan. Nah, seperti guaifenesin, yaitu di mana obatnya itu bekerja dengan cara mengencerkan dahak, sehingga dahak itu bisa lebih mudah dikeluarkan dari saluran pernapasan. Nah, produk obat yang menggunakan guaifenesin itu banyak dijual bebas dan seringkali dikombinasikan dengan obat flu dan batuk lainnya. Indikasi dari obatnya itu dapat meredakan mual dan muntah, di mana kontraindikasi dari obat ini itu yaitu seperti tumor hipofisis, pelepas prolaktin, gangguan elektrolit, penyakit jantung, perdarahan saluran pencernaan, gangguan hati, sedang sampai berat. Nah, efek samping dari pengonsumsian obat ini itu yaitu adanya mulut kering, amenorrea, wanita yang tidak menstruasi, naiknya kadar prolaktin tergantung dosisnya, yang bisa disebabkan galaktorea, yaitu kondisi bocor air susu dari payudara. Kemudian adanya ginekomastia atau pembengkakan jaringan payudara laki-laki, nyeri payudara, dan retensi urin. Dosis yang digunakan itu dalam bentuk tablet dan suspensi itu untuk dewasa biasanya 10-20 mg tiap 4-8 jam. Periode pengobatan maksimalnya itu 12 minggu. Pada anak hanya pada mual dan muntah akibat sitotoksik atau radioterapi, yaitu dengan dosis 200-400 mcg per kg BB tiap 48 jam. Nah, nama dagang guaifenesin itu pada tabletnya itu seperti motilium, dome, tilidon, emeton, fomizen, dorezon, domikado, domeran, dometa, dan domedon. Pada suspensi biasanya dijual dengan nama dagang hupadon, motilium, dome, tilidon, galdom, miradon, omedom, domeran, dometa, dan domedon. Selanjutnya ada obat golongan D, yaitu contohnya tetrasiklin, di mana tetrasiklin ini merupakan antibiotik spektrum luas untuk terapi akne vulgaris, sifilis, kolera, brucellosis, dan balatidiasis. Nah, obat antibiotik ini itu kontraindikasi pada pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap antibiotik golongan tetrasiklin dan juga pada wanita hamil. Efek samping dari tetrasiklin ini itu gejala gastrointestinal menyebabkan terjadinya fotosensitivitas, hipertensi intrakarnial, peningkatan blood urea nitrogen, lalu efek pada janin itu perubahan warna gigi, menghambat pertumbuhan tulang. Lalu untuk dosis dari tetrasiklin ini, itu dosis umumnya adalah 250 mg tiap 6 jam. Pada infeksi berat dapat ditingkatkan sampai 500 mg tiap 6-8 jam. Nama dari antibiotik tetrasiklin ini itu konicin, itracillin, novabiotik, novacycline, dan juga samtetra.
Lalu untuk kategori X, yaitu kategori yang sangat dihindari untuk penggunaan dengan ibu hamil, yaitu contohnya adalah misoprostol, di mana misoprostol ini sendiri adalah obat untuk mengatasi tukak lambung atau ukus duodenum akibat penggunaan obat antiinflamasi non-steroid. Misoprostol ini bekerja dengan cara memicu produksi lendir pelapis dinding lambung sekaligus menghambat produksi asam lambung. Dengan demikian, nyeri akibat tukak lambung bisa mereda dan risiko terjadinya komplikasi bisa menurun. Nah, indikasi dari obat misoprostol ini yaitu untuk mengobati ulkus peptikum, terutama yang disebabkan oleh obat antiinflamasi non-steroid, dan juga untuk kasus obstetri. Nah, obat ini itu kontraindikasi dengan riwayat reaksi alergi terhadap misoprostol dan juga hipersensitivitas terhadap prostaglandin, dan juga dia kontraindikasi dengan ibu hamil. Dosis yang digunakan untuk mengobati tukak lambung atau ulkus duodenum akibat penggunaan obat antiinflamasi non steroid itu 0,2 mg 4 kali sehari atau 0,4 mg 2 kali sehari selama 4 minggu. Nah, jika diperlukan, pengobatan dapat dilanjutkan hingga 8 minggu. Namun, terdapat efek samping dari misoprostol ini, yaitu gangguan pada gastrointestinal seperti diare dan nyeri pada abdomen. Dan juga pada ibu hamil itu dapat merusak terjadinya kerusakan terhadap janin hingga terjadinya keguguran. Kelainan tengkorak, estrofi kandung kemih, atrogiposis, saraf kranial palsi, malformasi wajah, kelainan ekstremitas, dan juga sindrom Meobius. Sehingga obat ini sebaiknya sangat-sangat dihindari pada penggunaan ibu hamil. Nah, misoprostol ini memiliki nama dagang Adlansis, Citostol, dan juga Gastrol. Baiklah, sekianlah presentasi kami mengenai obat-obat untuk ibu hamil dan emetik, mulai dari obat dari golongan kategori A sampai kategori X. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.